Welcome to my YouTube channel. Support channel dengan subscribe yuk, terima kasih. Part selanjutnya akan disematkan di kolom deskripsi. Part 8. Dering ponsel yang terletak pada dashboard sanggup memecah hening yang ada. Alvaro mulai menepikan mobil pada bahu jalan. Lalu, meraih ponsel dengan segera. Setelah mengusap logo hijau yang tertera pada layar, lelaki itu mulai mendekatkan ponsel pada sisi telinga. "Ya?" ucapnya singkat. "Pergi ke toko buku sebentar. Yuk." Suara dari ujung ponsel pun menggema. Sekarang, Alvaro menoleh ke arah Lovandra dengan mimik wajah ragu. Sesaat kemudian, Lovandra mengalihkan pandangan karena wanita itu tahu kalau sang suami sedang bicara dengan Belva. Instingnya sebagai seorang istri bekerja. Alvaro mengakhiri sambungan telepon yang masuk. Setelah percakapannya dengan Belva, menuai kata sepakat, lelaki itu kembali meletakkan benda pipi itu pada dashboard mobil. Tak berselang lama, Alvaro menoleh. "Gue antar pulang ya?" ucapnya pelan. Dan Lova langsung menggeleng. "Lova mau makan burger di ujung sana," ucap wanita itu datar. "Tadi siang kan sudah makan burger. Kalau abang tak bisa antar, biar Lova jalan sendiri." Wanita itu mulai melepas sabuk pengaman. Tapi urung karena Alvaro menahan. "Biar gue antar." Ucapan lelaki itu mampu membungkam waktu dalam beberapa saat. Ketika tangan Alvaro memegang. Sepersekian detik, Lovandra menyingkirkan tangan lelaki itu. Lalu menolak agar tubuh mereka berjauhan. Alvaro mulai memfokuskan pandangan ke arah jalan. Tanpa kata, lelaki itu bungkam, agar situasi yang ada tetap stabil. Selang sesaat, kendaraan roda 4 itu mulai bergerak ke titik lokasi. Lalu, berhenti setelah sampai tujuan. "Jangan pulang sebelum gue datang," Alvaro memberi pesan. Sebelum Lovandra turun. Tanpa banyak kata, wanita itu turun dari mobil. Lovandra juga tak menanggapi pesan yang tadi ia dengar. Wanita itu jalan ke arah food car yang berada di sebelah sana. Tanpa menoleh. Setelah yakin mobil yang Alvaro kendarai pergi, langkah Lovandra terhenti. Wanita itu mematung, dengan sorot mata yang mengarah ke depan. Selang sesaat, pandangan Lovandra berbayang ketika titik bening hadir memenuhi kelopak mata. Ada sesak yang tiba-tiba mendera. Tak hanya itu, udara yang wanita itu hirup seolah tertahan tanpa sebab. "Punya suami, tapi aku harus berbagi dengan wanita lain," Lovandra bermonolog. Ketika titik yang ia pijak seakan tengah mempermainkan hati. Sendirian. Suara dari arah belakang mampu membuat wanita itu tersentak. Tanpa menunggu waktu lama, Lovandra pun balik badan. "Jaki," sapanya heran. "Kok sendirian?" Lovandra menggeleng, sembari memaksakan senyum. "Kamu sendiri? Ngapain kamu di sini?" Jaki tersenyum, sembari memasukkan kedua tangan dalam saku celana. "Mau ikut nggak?" Lelaki itu justru memberi tawaran baru, tanpa menjawab pertanyaan yang dia dengar. "Kemana?" Lovandra mengekor karena Jaki tiba-tiba jalan. Jaki hanya menyunggingkan senyum. Dengan langkah yang tertuju pada mobil. Pun dengan Lovandra. "Maaf ya, tadi Lova nggak bisa antar ke toko buku." Wanita itu menoleh dengan perasaan bersalah. "Santai aja," jawab Jaki singkat. Jaki dan Lovandra masuk mobil.
Dan kendaraan roda 4 itu pun bergerak menuju lokasi yang dituju. Sampai taman, mereka duduk pada sebuah kursi panjang, menikmati suasana malam, sembari melihat air mancur yang berada di tengah taman. Semburan air yang berbaur dengan efek lampu warna-warni, mampu membuat suasana malam yang tadinya tenang dan gelap, kian berwarna. Lovandra terus mengurai senyum, ketika sorot mata terarah pada objek. Meski begitu, luka hati yang tadi menganga, masih bisa ia rasa. Wanita itu mulai bangkit dari tempat duduk, lalu jalan ke arah semburan air. "Ayo," Lovandra mengajak Jackie ikut serta. Namun, lelaki itu menolak dengan menggeleng. Dan, wanita itu jalan ke arah titik semburan air, sendirian. Sementara Jackie, lelaki itu lebih pilih memperhatikan tingkah Lovandra dari jarak jauh. Cukup lama Lovandra bersenang-senang dengan memercikkan air ke segala arah. Hal itu ia lakukan untuk menyamarkan titik bening yang sedari tadi mengalir. Jackie yang duduk di sebelah sana mulai sadar dengan tingkah Lovandra yang tak biasa. Lebih dari 1 jam, wanita itu bermain dengan air. Satu sikap yang tak biasa karena waktu sudah menunjuk angka 7 malam. Tanpa tunggu waktu, Jackie langsung beranjak, kemudian lari mendekati Lovandra. "Kenapa sampai begini, Love?" tanyanya panik. "Airnya seru, Jack." Lovandra memaksakan senyum dengan raga yang menggigil. "Seru apanya?" bentak Jackie dan lelaki itu langsung memapa Lovandra jalan ke arah kursi taman. "Lova masih mau main, Jack." Wanita itu berusaha menolak, tapi Jackie tak mengindahkannya. Lelaki itu terus menggelandang tangan Lovandra dan menjauhkan wanita itu dari percikan air. Sampai kursi, Jackie langsung melepas jaket yang ia pakai, lalu mengenakan pada tubuh Lovandra. Lelaki itu juga meraih tangan Lovandra, lalu mengusap-usapnya cepat. "Gimana? Sudah hangat belum?" Lovandra hanya bisa menatap Jackie dengan mulut yang terkatup rapat. Selang sesaat bibir wanita itu bergetar karena hawa dingin yang tak bisa ia lawan. "Ya sudah, kita pulang sekarang." Lelaki itu bertindak cepat karena Lovandra hanya bisa diam. Kendaraan roda 4 meluncur ke arah rumah putih. Sampai pekarangan rumah keluarga Excel, Lovandra turun. "Jangan lupa minum teh hangat," Jackie memberi pesan, dan Lovandra langsung mengangguk. Kendaraan itu kembali bergerak, dan Lovandra masuk rumah dengan langkah ragu. Sebagian hati wanita itu menolak, tapi sisi hati lainnya membujuk karena ingat kebaikan sang mama mertua. Sampai depan pintu kamar, Lovandra hanya bisa berdiri mematung. Ada rasa enggan yang tiba-tiba membisiki hati. Namun, bisikan-bisikan jahat itu berhasil ia tepis. "Dari mana saja?" sebuah pertanyaan terlontar ketika kaki Lovandra menginjak lantai kamar. Meski dengar, tapi Lovandra enggan menjawab. "Kenapa basah?" lelaki itu kembali mengucap tanya. Dan, Lovandra tetap mengabaikan pertanyaan yang ia dengar. Wanita itu lebih pilih jalan ke arah lemari pakaian, kemudian mengambil piyama. Dengan langkah gontai, Lovandra jalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri. Alvaro menarik tangan Lovandra sesaat setelah Lovandra keluar dari kamar mandi. Lalu, lelaki itu membimbing sang istri ke arah meja rias. Alvaro mulai mengambil hair dryer, lalu mengeringkan rambut Lovandra yang lembab. "Gue minta maaf." Alvaro kembali mengucap kata, meski ucapan itu tak mendapat respon. Hening, memakan waktu yang ada, hingga rambut yang tadi basah sudah mengering karena bantuan hair dryer. Lovandra mulai bangkit dari tempat duduk, lalu jalan ke arah ranjang. Wanita itu mulai merebahkan diri, tanpa memedulikan keberadaan Alvaro. Lelaki itu semakin merasa bersalah,
Dengan sikap dingin sang istri, diamnya Lovandra mampu menamparkan hati Alvaro dengan keras. Lelaki itu mulai menangkup wajah, lalu mengusapnya dengan kasar. Tak lama, Alvaro jalan ke arah ranjang, lalu merebah di samping Lovandra. Lelaki itu tidur dengan posisi badan miring ke arah sang istri. "Love," Alvaro menyapa pelan sembari menyentuh lengan Lovandra. Meski begitu, sapaan itu tak mendapat respon dari lawan bicara. Alvaro mulai menyingkirkan guling pembatas, lalu memeluk tubuh wanita itu dari belakang. "Jangan diemin gue, Love." Lovandra bergeming. Wanita itu tetap memejamkan mata dan mengunci mulutnya dengan rapat. Alvaro membimbing. Lebih tepatnya, lelaki itu memaksa Lovandra agar mau menghadap ke arahnya. Dan, sosok itu menenggelamkan wajah sang istri dalam pelukan. "Maafin gue ya," bujuknya. Lovandra coba menolak tubuh Alvaro dengan sisa tenaga yang ia punya. Namun, semakin ia menolak raga itu, semakin kencang Alvaro memeluk. "Jangan sentuh Lova." Lovandra mulai membuka suara dengan nada datar. "Kenapa? Gue suami lo. Kenapa nggak boleh sentuh?" Sontak Lovandra membuka mata, lalu menatap dengan sorot mata yang tajam. "Benarkah abang suami Lova?" tanyanya tegas. Alvaro tertegun beberapa saat, sebelum akhirnya melepas dekapan dan menatap langit-langit kamar. Lova mau menambahkan satu perjanjian lagi. Alvaro langsung menoleh. "Nggak usah aneh-aneh, Love." Lelaki itu menggerutu. "Perjanjian 3. Lovandra tetap melanjutkan ucapannya. Suasana seketika hening. Lovandra tengah menyiapkan mental, sedang Alvaro tengah menunggu momen baru dalam percintaannya. "Jangan sentuh Lova. Kalau antara kita masih ada orang lain." "Perjanjian seperti apa itu?" sambar Alvaro cepat. Lelaki itu terlihat gelisah dengan perjanjian yang Lovandra ucap. Bersambung.